Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghith fa'aghithna. Wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin abada wa aslih lana sya'nana kullah. Alhamdulillahi rabbil alamin bari'il khalaiqi ajma'in wassalatu wassalamu ala ashrafi wa afdali anbiya'ihi wa rusulih habibihi wa najibihi wa safiyihi wa khiratihi ala khalqih al-mahmudil ahmad al-abdil muayyad al-mustafa al-amjad abil qasim al-mustafa Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin wa ashabihi al-muntajabin siyama baqiyatillahi fil aradin najalallahu ta'ala farajahu syarif waj'alna jami'al mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat min adba'ihi wa junudi amma ba'd. Ikhwani wa akhwatil a'izza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi taufik, diberi kesempatan untuk mengakrabkan diri kita dengan kalimat-kalimat penuh cahaya dari para maksum alaihimussalam. Dan dalam pertemuan kita sedang mengkaji wasiat Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam kepada putra beliau Al-Imam Hasan Al-Mujtaba alaihissalam, dan pertemuan kita kali ini adalah pertemuan yang ke-14. Saya tidak perlu banyak pengantar, kita langsung masuk pada bagian berikut daripada wasiat Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Tapi supaya nyambung saja, itu yang kemarin itu di bagian akhir Imam Ali berbicara seperti ini kepada Imam Hasan, wa innal yasira minallahi subhanahu a'zamu wa akramu minal katsiri min khalqih wa in kana kullun minhu, yang artinya bahwa sesungguhnya yang sedikit atau yang sederhana tapi itu dari Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar, lebih mulia, lebih berharga daripada banyak tapi dari makhluknya. Wa in kana kullun minhu, meskipun memang apa yang kita terima dari makhluk pun asalnya juga dari Allah. Cuma yang langsung dari Allah, yang memang merupakan bagian kita atau pemberian dan anugerah Allah, itu jauh lebih mulia, jauh lebih berharga, jauh lebih penuh berkah, jauh lebih baik bagi kita daripada apa yang kita dapatkan dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin ini sudah kita bahas. Nah, kemudian di bagian berikut Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam memberikan wasiat-wasiat yang bermacam-macam, ya. Di antaranya ini watalafika. Ini bagian yang belum kita bahas. Watalafika ma farata min samtik aisaru min idrakika ma fata min mantiqik, ya, yang artinya bahwa mungkin sebelum saya terjemahkan, saya beri gambaran dulu supaya kita mudah memahami apa yang dimaksud oleh Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Jadi kadang-kadang kita itu kehilangan sesuatu karena kita tidak speak up, karena kita tidak berbicara, ya, karena kita diam. Boleh jadi diam kita itu membuat kita akan kehilangan sesuatu. Dan boleh jadi bicara kita itu kita akan mendapatkan sesuatu dengan berbicara. Tapi Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam di sini berkata bahwa mengembalikan, tapi tidak setiap diam dan tidak setiap itu pembicaraan itu berakibat sama. Artinya boleh jadi dengan diam kita kehilangan sesuatu, dan boleh jadi dengan berbicara kita akan kehilangan sesuatu yang lebih besar bahkan daripada kalau kita diam. Nah, arti daripada bagian ini dari nasihat Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam adalah bahwa watalafika. Jadi kalau kamu kehilangan sesuatu karena kamu diam, itu mengembalikannya jauh lebih mudah daripada ketika kamu kehilangan sesuatu karena engkau berbicara. Kan kita sering kita mendengar peribahasa mulutmu harimaumu. Nah, kadang-kadang memang
pembicaraan kita ini alih-alih mendatangkan keuntungan, ya, dia akan mendatangkan kerugian yang bahkan sulit untuk kita akan kehilangan sesuatu dengan apa yang kita ucapkan. Ya, kita boleh mengalami kerugian atas apa yang kita ucapkan. Dan kata Imam Ali, apa yang hilang karena kamu diam itu mengembalikannya lebih mudah daripada apa yang hilang karena engkau berbicara. Saya kira antum sudah menangkap makna ini. Artinya Imam Ali tidak mengatakan bahwa jangan dianggap ketika kamu diam dan kamu dengan diam itu kamu kehilangan sesuatu atau kamu tidak mendapatkan sesuatu, itu lebih baik, ya. Itu lebih buruk daripada engkau berbicara, ya. Padahal boleh jadi pembicaraanmu itu akan membuat kamu kehilangan sesuatu yang tidak akan mungkin kamu kembalikan. Jadi seringkali kalimat-kalimat yang terucap ini konsekuensinya berat bagi kita. Nah, boleh jadi contoh ini. Dengan kalimat yang tidak terukur yang kita ucapkan kepada seseorang yang akhirnya membuat orang itu sakit hati, boleh jadi kita akan kehilangan dia selama-lamanya. Boleh jadi dia tidak akan pernah mau mengenal kita, tidak mau lagi bertemu dengan kita. Dan itu lantaran satu kalimat. Artinya hal-hal yang kita ucapkan dan karena yang kita ucapkan itu kemudian kita mendapatkan kerugian, ini mengembalikan kerugian itu jauh lebih susah daripada kita kehilangan karena kita diam. Nah, karena boleh jadi kalau kita diam, boleh jadi kita akan kehilangan sesuatu kalau kita diam. Tapi mengembalikan sesuatu yang hilang karena kita diam itu lebih mudah daripada mengembalikan sesuatu yang hilang karena kita berbicara. Nah, ini memang punya punya tafsiran yang sangat luas, ya. Tapi poin daripada pesan ini adalah seperti apa yang telah saya jelaskan tadi itu. Jadi dalam bahasa Arabnya seperti ini, wa talafika ma farata min samtik aisaru min idrakika ma fata min mantiqik. Ini pesan ini hendak disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib alaihissalam bahwa bagaimanapun juga diam itu lebih baik daripada berbicara. Tentu ini bukan dalam makna yang bebas, ya, tapi tentu dalam makna yang tanda kutip. Artinya seringkali kita itu mendapatkan kerugian karena kita berbicara. Tentu ini adalah pembicaraan yang tidak terukur, yang tidak berdasar, yang tidak kita pikirkan sebelumnya, yang akhirnya akan mendatangkan kerugian bagi kita. Boleh jadi kita itu ketika berbicara kita tidak sadar, kita berbicara enak saja, tidak tahu padahal ada berapa hati yang tersakiti oleh ucapan kita. Ada berapa banyak orang yang marah dan jengkel karena kalimat-kalimat yang tidak terukur dari kita. Dan kalau kita lihat fenomena Indonesia sekarang ini, ya kita lihat kalimat-kalimat itu membuat gonjang-ganjing dan luar biasa. Dan apa yang telah terucap itu sudah tidak bisa kita kembalikan. Makanya kan orang yang tidak mengukur pembicaraannya akhirnya katakanlah boleh jadi pembicaraan sederhana, tapi kalau tidak diukur bisa mendatangkan bencana yang tidak bisa untuk diperbaiki lagi. Padahal boleh jadi orang yang berbicara itu tidak bermaksud seperti itu atau tidak berencana untuk memaksudkan makna itu, tapi kalau kita tidak berhati-hati dalam pembicaraan kita, bisa jadi pembicaraan itu menjadi bencana bagi kita. Saya kira bagian ini tidak perlu saya jelaskan lebih jauh. Antum bisa mendalaminya, ya, merenungkannya, ya, lebih dalam, ya, dan lebih luas tentang poin ini. Jadi kalau boleh diterjemahkan dalam kalimat yang sederhana adalah mengembalikan apa yang hilang dari diammu lebih mudah daripada mengembalikan apa yang hilang dari bicaramu. Nah, ini silahkan nanti ditelusuri lebih dalam tentang poin ini. Selanjutnya, wa hifdzu ma fil wi'a bi syaddil wika wa hifdzu ma fi yadaika ahabbu ilayya min talabi ma fi yaday ghairik. Bagian ini juga luar biasa dari nasihat Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, yang artinya bahwa wahai putraku, kamu menjaga apa yang sudah menjadi milikmu, digambarkan dengan air yang ada dalam kirbah, ya. Kamu menjaga air yang sudah ada pada kamu dalam kirbahmu dengan engkau menutup rapat mulutnya, ya, agar tidak tertumpah, agar tidak tercecer. Artinya kamu menjaga apa yang sudah kamu miliki dan juga kamu menjaga apa yang sudah ada di tanganmu
itu lebih aku sukai wahai putraku daripada engkau menuntut sesuatu yang ada di tangan orang lain. Artinya hargai apa yang sudah kamu miliki. Manfaatkan apa yang sudah kamu miliki. Kamu tidak perlu terlalu silau dengan apa-apa yang ada di tangan orang lain. Artinya kalau kamu pandai mensyukuri dan menjaga apa yang sudah ada di tanganmu dan menjadi milikmu, itu lebih baik bagimu dan lebih aku sukai wahai putraku, daripada engkau selalu melihat apa yang ada di tangan orang lain. Saya kira ini juga sangat jelas. Dan seringkali kita itu karena kita terlalu silau atau terlalu fokus pada apa yang ada di tangan orang lain, yang ada pada milik orang lain, sehingga kita tidak sadar bahwa kita mempunyai banyak hal. Kita ini sudah memiliki banyak hal, tapi dikarenakan kita silau atau fokus pada apa yang ada di tangan orang lain, sehingga kita bahkan tidak memanfaatkan apa yang sudah menjadi milik kita, apa yang sudah kita miliki, apa yang ada di tangan kita. Ini juga mempunyai makna yang luar biasa luas. Tapi poinnya adalah itu. Silakan dikembangkan lebih jauh apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam ini. Kita masuk pada bagian berikutnya. Wa mararatul ya'si khairun minat talabi ilan nas. Pada bagian ini Imam Ali hendak mengajarkan bagaimana putra beliau itu harus menjaga kehormatan dirinya. Artinya urusan meminta kepada orang lain itu adalah sesuatu yang Imam Ali hendak mengatakan jangan sampai engkau sampai pada titik di mana engkau harus meminta kepada orang lain. Kata Imam Ali sampai begini, wa mararatul ya'si, dan pahitnya keputusasaan. Ya, kadang-kadang kan kita ini sudah berusaha kan, dan kita sampai pada titik kita putus asa. Tentu situasi dan kondisi seseorang yang putus asa itu pahit, tidak enak. Tapi Imam Ali mengatakan kepada putranya, Imam Hasan, bahwa ketahuilah wahai putraku, bahwa pahitnya keputusasaan itu lebih baik daripada engkau harus meminta kepada orang lain. Artinya secara nilai orang bersabar untuk menelan atau merasakan pahitnya situasi dan kondisi di mana dia sudah sampai pada titik keputusasaan, itu masih lebih baik daripada engkau harus meminta kepada orang lain. Ini juga dari sini kita bisa memahami bahwa jangan sampai, artinya seorang mukmin yang benar-benar mukmin, dia sulit untuk mengizinkan dirinya minta kepada orang lain. Karena itu kalau kamu orang mukmin dan kamu tahu saudara mukmin membutuhkan, jangan sampai ia minta. Bahkan dalam banyak riwayat dijelaskan, kalau sampai ada saudara mukminmu yang akhirnya meskipun dia berusaha untuk tidak minta, tapi sedemikian menghimpitnya, sedemikian terpaksanya sampai akhirnya dia meminta kepadamu, itu yang salah kamu. Kamu yang berdosa. Karena kamu sedemikian tidak pedulinya kepada saudaramu sampai-sampai dia terpaksa meminta, padahal tidak seharusnya dia meminta. Ini juga sindiran kepada yang punya, bahwa jangan sampai sekitarmu ini, orang-orang mukminmu, saudaramu, handai tolanmu, karib kerabatmu, ya, jangan sampai para tetanggamu, jangan sampai dia meminta kepadamu. Kamu yang harus lebih cepat memberikan apa yang menjadi kebutuhannya sehingga dia tidak perlu meminta. Karena apa? Karena sebenarnya meminta itu sama dengan menghancurkan harga diri. Dan tidak seharusnya seorang mukmin itu adalah manusia yang mulia. Dan manusia yang mulia, dan memang berat, orang yang benar-benar mukmin itu berat dia untuk meminta. Bahkan kadang orang-orang yang benar-benar mukmin, dia lebih baik menahan lapar, menahan sakit, untuk kemudian dia mengeluhkan apa yang dia alami kepada saudaranya. Karena orang mukmin dia juga tidak suka saudaranya itu memikirkan tentang dirinya. Artinya orang mukmin itu tidak ingin mengganggu orang lain. Orang mukmin itu dia hanya ingin membuat orang lain bergembira. Bahkan orang mukmin yang benar-benar mukmin, meskipun dia dalam keadaan sakit, dia berusaha untuk menutupi ini dari saudaranya supaya saudaranya tidak tersiksa atau tidak kepikiran atas apa yang dia alami. Tapi ini juga berarti kita orang mukmin harus peka, harus punya mata yang tajam, harus punya kepedulian, sehingga kita tahu apa yang menjadi kebutuhan saudara-saudara kita. Kita akan masuk pada bagian berikutnya. Wal hirfatu ma'al iffah khairun minal ghina ma'al fujur. Ini juga
apa namanya, eh, apa yang terjadi di zaman sekarang ini. Katanya Ali bin Abi Thalib alaihissalam itu bekerja ya dengan menjaga kehormatan diri itu lebih baik daripada kaya tapi dengan maksiat, dengan fujur. Sekarang ini orang dengan fujur dia mudah untuk kaya. Apalagi di zaman medsos seperti ini. Kita lihat ya, YouTuber-YouTuber yang viewernya itu, subscribernya itu jutaan dan setiap video yang ditayangkan itu jutaan, dia mendapatkan kekayaan dengan fujur. Cukup dia dengan menunjukkan kemolekan tubuhnya, ya, cukup dengan cara-cara yang seperti itulah. Ya, itu dia dengan mudah mendapatkan duit. Yang Mali sudah berkata jauh-jauh hari, wal hirfatu, bekerja keras. Meskipun dapatnya sedikit, tapi dengan menjaga kehormatan diri itu lebih baik daripada kaya raya bertabur harta tapi dengan fujur, dengan maksiat. Wa na'udzubillahi min dzalik. Artinya ini pelajaran, jangan silau engkau dengan orang-orang yang mudah mendapatkan harta dengan cara fujur, dengan cara maksiat seperti itu. Dan sekarang ini itu bisa kita lihat dengan mata kepala kita. Artinya hadir dengan tengah kita. Ada banyak orang yang sebentar menjadi kaya raya hanya karena dia mendapatkan uang dengan fujur dan tidak ada baiknya. Al-ghina ma'al fujur tidak ada baiknya. Lebih baik hirfa ma'al iffah. Ya, pekerjaan yang benar, keterampilan yang benar, skill yang benar, meskipun kadang-kadang skill yang benar dan pekerjaan yang benar itu ya hasilnya ya itu aja sederhana. Orang ngomongnya dia punya kemampuan untuk contoh memasak apa namanya itu makanan tertentu kemudian dia jual. Ya, memang hasilnya bisa jadi tidak banyak. Tapi itu lebih baik daripada kaya raya tapi dengan fujur. Pada bagian berikutnya yang Mali berkata kepada putranya, wal mar'u ahfadhu li sirri. Ya, seseorang itu harusnya dia adalah orang yang paling pandai menjaga rahasia dirinya. Ada orang-orang itu yang bahkan dia apa namanya merasa senang kalau dia sudah membuka rahasianya kepada orang lain. Sesuatu yang rahasia dan itu adalah rahasiamu. Seharusnya engkau yang paling apa namanya bersungguh-sungguh untuk menjaganya. Jangan sesuatu yang seharusnya engkau yang sungguh-sungguh menjaganya malah engkau sebarluaskan. Ada banyak orang yang sudah kehilangan kewarasannya, kehilangan logikanya dan akal sehatnya. Akhirnya dia gemar menceritakan rahasia-rahasianya dan itu juga kesalahan. Artinya orang akhirnya tahu seluruh apa yang tersembunyi ini. Dan yang membuka kita sendiri. Nanti kemudian di akhir kita menyesal bahwa wah semua orang sudah tahu saya begini. Dan siapa yang buka? Kan kamu sendiri yang buka. Yang Ali berkata wal mar'u ahfadhu li sirri. Ini sesuatu yang rahasia. Tidak perlu kamu ceritakan, tidak perlu kamu umbar. Rahasiamu harusnya engkau yang paling berhati-hati untuk menjaganya. Jangan sebaliknya, engkau yang mengumbarnya, engkau yang menyebarluaskannya. Ini sebuah keanehan kalau sampai ada orang yang punya karakter atau punya kebiasaan yang seperti itu. Dan memang kadang-kadang kita melihat ada orang-orang yang seakan-akan kalau dia tidak menceritakan, dia menceritakan masa lalunya. Saya dulu pernah, kalau saya dulu sudah semua loh. Tidak perlu. Nah, saya tidak akan berpanjang karena poinnya cukup jelas. Warubbasain fima yadurru. Katanya Mali, bekerja keras itu bagus. Orang berusaha, bekerja bagus. Tapi tidak semua orang yang banting tulang, peras keringat, berusaha maksimal itu kemudian dia mendapatkan sesuatu yang bermanfaat baginya. Enggak. Artinya kadang-kadang orang itu bersungguh-sungguh, bersusah payah, banting tulang, peras keringat, bekerja keras. Tapi dia sebenarnya sedang bekerja untuk sesuatu yang membahayakan dirinya. Warubbasa'in fima yadurru, dan tidak sedikit orang-orang yang berusaha dan bekerja keras tapi dia pada hakikatnya sedang bekerja dan berusaha untuk sesuatu yang membahayakan dirinya. Karena itu kita harus pastikan usaha kita, kerja keras kita, banting tulang dan peras keringat kita itu harus sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Jangan sampai sebaliknya. Warubbasa'in fima yadurru.
Selanjutnya beliau mengatakan kepada putranya, man aktsara ahjar. Ini sepertinya yang Ali memberikan wasaya syatta, artinya nasihat-nasihat yang acak tapi penting dalam kehidupan. Man aktsara ahjar. Katanya Mali, kalau orang sudah banyak ngomong, ya itu pasti banyak kelirunya. Man aktsara ahjar. Artinya kita juga harus hemat dalam berbicara. Artinya jangan suka ngomong. Dan kita melihat orang ini sekarang kadang-kadang kalau tidak ngomong seakan-akan dia merasa bahwa kalau orang tidak ngomong orang dianggap bodoh nanti ini. Tidak harus itu. Bukan tanda orang banyak ngomong, bukan tanda. Artinya logika tidak ada yang mengatakan kalau orang banyak ngomong pasti ini berarti pintar dia. Tidak harus begitu, tidak harus. Itu bukan sebuah rumusan yang benar. Tapi banyak orang yang kalau dalam situasi dan kondisi kita berbicara bareng-bareng, ya, semua lagi ngomong. Kadang-kadang dia tidak punya bahan untuk dibicarakan dan dia bahkan tidak tahu pembicaraan ini dalam hal apa. Tapi kalau dia diam kayaknya tidak enak, ini harus ngomong ini. Man aktsara ahjar. Ini kalau sudah orang banyak ngomong dan dia seakan-akan ingin ngomong bahkan dalam segala hal, bahkan dalam segala tema. Kalau kita lihat apalagi WA grup sekarang ini, semua jadi pakar. Dan pakar semua hal. Jadi bukan dokter bicara tentang kesehatan, ya, bukan politisi, seakan-akan politisi yang paling ulung, bukan olahragawan mengkritik para pelatih dan para pemain bola, dan seperti itulah, bukan ekonom, seakan-akan dia sudah punya sudah punya konsep ekonomi yang luar biasa, padahal tidak ada, cuma ngomong. Ya. Man aktsara ahjar, artinya kita jangan sampailah kita ini kalimat-kalimat yang keluar dari kita itu harus sesuai dengan diri kita. Kita ukurlah diri kita. Jangan sampai kita berlebihan, karena kalau kita sudah berlebihan maka katanya Ali ahjar. Kalau bahasa Jawa Timurnya itu orang yang banyak ngomong itu kebenarannya itu jauh lebih sedikit daripada ngeramputnya. Ya, apa itu ngeramput ya? Kalau dalam bahasa Indonesia banyak ngawurnya lah, mungkin seperti itu. Man aktsara ahjar. Selanjutnya beliau berkata, wa man tafakkara absar. Kita ini terus terang saja, kita ini sama Allah SWT diberi akal, diberi otak kita ini. Tapi jarang sekali otak ini kita gunakan. Artinya kita jarang sekali duduk merenung, jarang kemudian kita ambil satu tema, satu permasalahan, kemudian kita duduk merenungkan masalah ini. Jarang kita itu. Kita jalan begitu saja. Dan otak kita ini kita pakai sambil lalu. Tidak pernah kita melakukan tafakkur, ya, ta'akul, ya, ta'ammuk, tidak pernah kita, tadabbur, tidak pernah kita. Kita hanya jalan begitu saja, melenggang begitu saja. Padahal kata yang Mali, wa man tafakkara absar. Sesuatu itu kalau engkau pikirkan, engkau ambil waktu untuk merenungkannya, untuk memikirkannya, untuk bertadabbur, engkau akan melihat banyak hal yang sebelumnya tidak kamu lihat. Jadi orang dapat basiroh itu kalau dia bertafakkur. Man tafakkara absar artinya barang siapa yang banyak berpikir maka dia akan mendapatkan banyak basiroh atau basair jamaknya. Dan manusia itu membutuhkan basiroh, membutuhkan basair dia. Nah, selanjutnya, qarin ahlal khair takun minhum. Ini juga luar biasa. Bertemanlah dengan orang-orang baik, engkau akan menjadi orang-orang baik. Ini rumusan dari Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Kalau engkau ingin menjadi orang baik, bertemanlah dengan orang-orang baik. Kamu lihat bagaimana seorang itu menampilkan kedermawanannya, menampilkan pengorbanannya, menampilkan kesantunannya, ya. Menampilkan bagaimana ketika dia menghormati tamunya, bagaimana dia ketika memperdulikan orang lain. Qarin ahlal khair, bertemanlah dengan orang-orang baik. Takun minhum, engkau akan menjadi orang baik. Wabayin ahlas syar, tabin anhum, ya, dan jauhilah orang-orang yang memang pelaku kejahatan, orang-orang yang memang gemar berbuat keburukan. Kamu harus ambil jarak dari mereka. Ya, ini bukan berarti nanti orang yang itu harus beda ketika kita sedang menasihati orang, ketika kita sedang berdakwah, ketika kita sedang tapi untuk kau jadikan teman orang-orang jahat jangan.
Ya, orang-orang yang banyak keburukannya jangan kau jadikan teman. Kau harus ambil jarak dengan mereka, jangan dekat-dekat. Wabayin ahla syarr tabin anhum. Ya, kau akan terpisah dari kejahatan mereka. Kalau sebagaimana engkau kalau berteman dengan orang baik, kau akan menjadi orang baik. Kau berteman dengan orang buruk atau berdekat-dekat dengan orang buruk, bukan tidak mungkin kau akan menjadi pelaku keburukan suatu saat nanti. Imam Ali melanjutkan bi'sat ta'am al-haram. Ya. Seburuk-buruk makanan itu yang haram. Meskipun lezatnya kayak apa, meskipun enaknya kayak apa, meskipun mewahnya kayak apa, kalau haram itu adalah seburuk-buruk makanan. Dari sini mafhum mukhalafahnya, sebaik-baik makanan adalah yang halal. Ya. Wa ni'mat ta'am al-halal. Bi'sat ta'am al-haram. Wa dhulmud dha'if afhashudz zulm. Ya. Dan menindas, menganiaya, menzalimi orang yang lemah itu adalah seburuk-buruk kezaliman. Kezaliman itu seluruhnya adalah kejahatan, keburukan. Ya. Tapi di antara berbagai macam kezaliman, menzalimi orang lemah itu yang paling buruk. Wa dzulmudz dha'if afhashudz zulm. Ya, senista-nista perbuatan zalim adalah menzalimi orang yang lemah. Bagian berikutnya yang Ali berkata seperti ini. Idza kana rifqu hurqan kanal hurqu rifqan. Kita terjemahkan letter luck dulu ya. Yang kalau kita mau terjemahkan letter luck, Imam Ali tidak mengatakan begini. Jika kelembutan itu dianggap kekerasan, maka kekerasan adalah kelembutan. Saya ulang lagi ya. Idza kana rifqu hurqan kanal hurqu rifqan. Jadi kalau kekerasan itu dianggap kalau kelembutan itu dianggap kekerasan, maka kekerasan adalah kelembutan. Bagaimana kita memaknai ini? Ya. Kita bisa mengambil beberapa makna dari kalimat ini. Secara umum, kita bisa mengambil arti seperti ini. Ada yang perlu diperlakukan dengan cara yang lembut, dan ada perlu yang diperlakukan dengan cara yang kasar. Ya. Karena kadang-kadang ada orang yang tidak paham kelembutan. Kalau orang tidak paham dengan kelembutan, ya berarti harus ke yang lain, berarti kekerasan kalau begitu. Kalau kelembutan kamu tidak paham, berarti kekerasan. Ya sama kalau banyak orang ketika sebelum terjadinya peperangan. Ya. Artinya yang dipakai pertama adalah bahasa diplomasi, bahasa negosiasi. Bagaimana kita duduk bersama, dialog, mencari titik temu supaya tidak terjadi peperangan. Tapi kalau mereka ya tidak bisa ya memahami kelembutan ini, ya berarti mereka hanya paham kekerasan. Artinya itu tahap berikutnya. Idza kana rifqu hurqan kana al-hurqu rifqan. Atau kita bisa mengambil makna lain dari kalimat ini. Artinya kan kalimat ini kan bebas untuk memberikan makna. Tapi yang pasti letter luck-nya terjemahannya adalah seperti ini. Jika kelembutan itu adalah dianggap kekerasan, maka kekerasan adalah kelembutan. Kita ambil contoh. Kadang-kadang kekerasan itu diperlukan ya untuk mencapai hasil. Contoh yang mudah kita tangkap. Ada orang histeris. Orang histeris itu tidak bisa kita bilangi, jangan. Kadang-kadang ditampar atau dipukul. Baru dia kemudian sadar. Karena kalau tidak dipukul, dia akan membahayakan dirinya. Orang yang histeris itu orang yang kehilangan kendali. Anda omongin dengan cara yang lembut, histerisnya tidak akan hilang. Kapan histerisnya akan berhenti? Ketika Anda, boleh jadi Anda pukul dia, Anda tampar dia. Boleh dia kemudian sadar dia. Karena kalau tidak dia, bahkan akan membahayakan dirinya. Jadi, ada kalanya kekerasan itu memberikan sesuatu yang baik. Ya, silakanlah ditelusuri lebih jauh apa yang menjadi maksud Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Tapi setidaknya kita sudah mengambil beberapa makna dari keterangan sederhana tadi.
Kita lanjut. Rubbama kanad dawa udaan. Allahu Akbar. Imam Ali selalu memberikan kepada kita hal-hal yang memang ketika kita mendengar Imam Ali berkata seperti itu, kita hanya bisa berkata shadaqta ya Amirul Mukminin. Benar apa yang kau ucapkan wahai Amirul Mukminin. Imam Ali mengatakan bahwa tidak jarang obat itu adalah penyakit. Ya, tidak jarang obat itu adalah penyakit. Sekarang ini kita itu mudah untuk memahami kan, ada banyak obat-obat ya, atau obat-obat tertentu yang betul boleh jadi dia menyembuhkan apa yang menjadi penyakit kita, tapi kemudian obat itu akan mendatangkan penyakit-penyakit yang lain yang boleh jadi yang bahkan lebih berat daripada penyakit yang diobati. Ya. Rubbama kana dawa'u da'an wadda'u dawa'an, dan ada kalanya penyakit itu adalah obat. Ya. Contoh umpamanya orang yang yang ponga, orang yang sombong, orang yang ini tidak akan sembuh dia. Kapan dia sembuh? Boleh jadi ketika Allah beri dia ujian dengan sakit, dengan penyakit. Nah, penyakit bisa menyembuhkan. Yang paling memberikan gambaran yang luas. Ada kalanya obat itu adalah penyakit, sebagaimana ada kalanya penyakit itu adalah obat. Saya kira makna ini juga dapat kita pahami dengan sederhana. Tinggal memang ini adalah pernyataan Imam Ali yang darinya ini ibarat sungai, ibarat sumber air yang memancar. Ya, yang darinya kita bisa mengambil banyak makna. Tapi setidaknya kita dalam kesempatan yang tidak panjang ini kita bisa memahami lah bahwa ya benar, ada kalanya obat itu bisa menjadi penyakit, dan ada kalanya penyakit itu bisa menjadi obat. Itu benar adanya, wahai Amirul Mukminin. Imam Ali kemudian menjelaskan lebih jauh kepada putranya, wa rubbama nasaha ghairun nasih, dan ada banyak orang yang memberikan nasihat padahal dia bukan penasehat yang tulus. Warubbama nasaha ghairun nasih. Jadi hati-hati. Boleh jadi orang yang hendak membahayakanmu itu dia datang sebagai penasehat. Hati-hati. Orang yang seakan peduli padamu, orang yang seakan memperhatikanmu, memberikan kamu nasihat-nasihat yang baik, padahal dia bukan penasehat yang tulus. Dia mengincar hal lain darimu. Dia ingin mengambil hal-hal lain darimu, tapi dia tampil dekat denganmu sebagai seorang penasehat, padahal dia bukan penasehat yang tulus. Warubbama nasaha ghairun nasih. Hati-hati. Ya. Nah, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam sebagai seorang yang punya basirah, Imam Ali dalam perjalanan perjuangan dakwahnya pasca wafatnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, ada banyak orang yang datang ke beliau dan tampil sebagai nasih, tapi padahal dia ingin menggulingkan dan menjatuhkan Imam Ali bin Abi Thalib, dan Imam Ali tahu. Dan kita dalam kehidupan juga begitu. Ini bahkan dalam kehidupan yang sederhana sampai dalam masalah-masalah yang lebih besar, masalah-masalah individual, masalah-masalah antar keluarga, sampai masalah di tengah-tengah masyarakat, ada banyak orang-orang yang bukan penasehat yang tulus yang mendekati kita. Wa rubbama nasaha ghairun nasih. Wa ghassal munsansah, dan tidak jarang pula ya, penasehat itu adalah orang yang sebenarnya berencana untuk menipu kita. Wa ghassal musansah. Ya. Jadi tidak jarang orang yang datang sebagai penasehat, pada hakikatnya dia lewat nasihatnya itu hendak menipu kita. Wa ghassal mustansah. Nah, ini semua adalah warning agar kita tidak hidup dengan keluguan dan kepolosan yang membahayakan kita. Ini memang kita jujur itu bagus, tapi kejujuran yang berarti keluguan dan kepolosan itu bisa menghancurkan kita. Selanjutnya, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata, wa iyyaka wal ittikala alal muna. Dan hati-hati wahai putraku
Jangan sampai engkau menggantungkan dirimu pada angan-anganmu. Jangan bersandar pada angan-anganmu. Wa iyyaka wal ittikal alal muna. Dan banyak orang yang hidup ini yang membuat dia survive itu adalah ketika dia bersandar pada angan-angannya. Ini sesuatu yang sama sekali tidak baik dan dilarang oleh Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Wa iyyaka wal ittikal alal muna fa innaha badai'un nauka. Ya. Karena angan-angan itu adalah mainan orang-orang yang dungu. Ya. Angan-angan itu adalah barang-barangnya orang dungu. Jadi apa namanya itu? Hanya orang dungu yang kemudian dia berbahagia dengan apa yang diangankan. Artinya, ya Ali, kamu lakukan kerja nyata. Ya. Jangan kemudian kamu larut dalam angan-angan, lamunan, khayalan-khayalan, fantasi dan lain sebagainya. Itu adalah mainan atau barang-barang mainan orang-orang yang dungu. Fa innaha badai'un nauka. An-nauka ini artinya al-hamqa, orang-orang yang dungu. Selanjutnya, wal aklu hifdzut tajarub atau at-tajarib, ya. Akal itu, apa sih akal itu? Di antara makna akal yang Mali berkata kepada putranya ini, hifdzut tajarib adalah kamu menjaga hal-hal yang sudah dicoba, yang sudah menjadi pengalaman. At-tajarib ini jamaknya at-tajrubah atau at-tajribah. At-tajribah itu sesuatu yang telah dicoba, sesuatu yang telah menjadi pengalaman. Nah, akal adalah fungsi dalam diri manusia, di mana dengan akal manusia mampu menjaga apa yang sudah menjadi pengalaman, sehingga pengalaman ini betul-betul memberikan manfaat baginya. Itu akal. Tapi ada banyak orang yang padahal dalam hidupnya ini dia sudah mendapatkan banyak pengalaman, tapi lagi-lagi dia terjerumus, lagi-lagi dia tergelincir, padahal dia sudah menjalani itu berulang-ulang. Ini menunjukkan bahwa akalnya tidak berfungsi. Karena di antara makna akal, kata Ali bin Abi Thalib, adalah kemampuan akal itu untuk menjaga at-tajarib, apa yang sudah menjadi pengalaman. Wa khairu ma jarrabta ma wa'adhak. Dan sebaik-baik pengalamanmu, ya, adalah pengalaman yang memberikan kamu pelajaran, yang mengubahmu. Tapi kalau kamu cuma mengalami dan tidak membuat kamu berubah, itu pengalaman itu sia-sia bagimu. Ada orang yang menjalani berbagai macam pengalaman, tapi pengalaman sama sekali tidak merubahnya menjadi yang lebih baik. Maka pengalaman akan menjadi sia-sia. Yamani berkata kepada putranya, wa khairu ma jarrabta ma wa'adhak. Dan sebaik-baik apa yang telah engkau alami adalah pengalaman yang memberikan kamu pelajaran. Badiril fursah selanjutnya, qabla an takuna ghussah. Ya. Segeralah engkau memanfaatkan kesempatan yang ada. Jangan sampai ia berubah menjadi penyesalan. Karena kesempatan tidak selalu ada di hadapan kita. Kita tidak selalu punya kesempatan itu. Selama masih menjadi kesempatan, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kemudian kesempatan ini karena tidak kita manfaatkan kemudian berubah menjadi penyesalan yang sudah kita tidak bisa kembali lagi. Badiril fursah, artinya jemput kesempatan, manfaatkan kesempatan. Qabla an takuna wussah, sebelum menjadi sesuatu yang kita sesali. Yang mana kemudian menasihatkan hal ini kepada putranya. Laisa kullu talibin yusib, wahai putraku, tidak setiap orang yang mencari atau orang yang menuntut sesuatu kemudian dia pasti mendapatkannya. Ini dunia. Orang itu di dunia ini mencari, menuntut, tapi apakah dia pasti akan mendapatkan apa yang diinginkan, apa yang dicari? Tidak setiap yang mencari akan mendapatkan apa yang dia cari. Laisa kullu talibin yusib, wala kullu ghaibin ya'ub, dan tidak setiap yang hilang akan kembali. Memang ada yang hilang kemudian kembali, tapi ada yang hilang dan tidak kembali. Seperti namanya waktu, kesempatan, hilang tidak akan kembali.
Boleh jadi orang yang kita cintai. Ya. Boleh jadi ketika dia hilang dia tidak akan kembali. Nah, wala kullu ghaibin ya'ub. Ini semua pelajaran kepada Imam Hasan Al-Mujtaba yang tentu adalah tujuannya untuk kita semua agar kita memasuki kehidupan dunia ini dengan pemahaman yang penuh. Sehingga kita sudah tahu bahwa tidak setiap orang yang mencari itu pasti. Sehingga apa? Sehingga orang tidak ambisius. Artinya dia akan berusaha maksimal tapi dia tidak akan pernah putus asa karena dia tahu bahwa ada kalanya ketika saya menuntut sesuatu saya dapatkan, ada kalanya tidak saya dapatkan. No problem. Itu sifat dunia. Dia tahu kadar dunia, dia tahu hakikat dunia. Dan dia juga tahu bahwa tidak setiap yang hilang itu akan kembali. Dia tahu itu. Jadi dia memahami dunia dengan apa itu, dia sudah menjalani kehidupan dunia dengan pemahaman. Jadi dia tidak ada yang membuat dia stres atau depres atau galau. Tidak, karena dia sudah paham tentang ciri dunia. Yang Ali melanjutkan, wa minal fasad idha'atuz zat wa mafsadatul ma'ad. Lagi-lagi Imam Ali mengembalikan kita untuk sesuatu yang paling bersifat substansi dalam kehidupan dunia ini. Yang bersifat esensial dalam kehidupan dunia ini, yaitu apa? Wa minal fasad. Dan termasuk kerusakan adalah ketika kita menyia-nyiakan bekal. Artinya kita tidak berbekal dari dunia ini. Wa mafsadatul ma'ad, dan akhirnya akan berakibat pada hancurnya hari kebangkitan kita. Imam Ali setelah memberikan nasihat itu, Imam Ali tidak mengatakan jangan sampai nasihat-nasihatku ini kamu gunakan hanya untuk urusan dunia. Tidak. Nasihat-nasihat itu tujuan utamanya adalah untuk urusan bekalmu di akhirat. Artinya kamu jalani kehidupan dunia dengan berbagai macam nasihatku dalam rangka kamu memastikan bekalmu untuk kehidupan akhirat. Karena kerusakan itu adalah ketika engkau tidak berbekal. Dan kalau engkau tidak berbekal, berarti kamu merusak hari kebangkitanmu. Wa minal fasad idha'atuz zat wa mafsadatul ma'ad. Wa likulli amrin aqibah. Dan setiap sesuatu itu pasti ada akibatnya. Sudahlah, apapun yang kamu lakukan ada akibatnya. Jadi makanya kamu harus berhitung bahwa ini ibarat apa namanya? Ibarat sunnatullah yang tidak akan berubah. Sudah hukum Tuhan. Ya, setiap sesuatu pasti ada akibatnya. Kamu melakukan ini, akibatnya ini. Ini akibatnya itu. Sudah, itu tidak akan berubah itu. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Ya. Saufa ya'tika ma qaddara laka. Yang mana mengatakan bahwa putraku, dunia ini yang mengendalikan Tuhan. Jadi pastilah akan sampai ke tanganmu apa yang sudah Allah tentukan untukmu. Nanti akan dijelaskan bahwa rezeki pun itu ada dua ya. Ada rezeki yang memang bisa kita dapatkan dengan kita cari. Ada rezeki yang sudah merupakan bagian kita untuk kehidupan dunia. Nanti itu ya, akan kita jelaskan di bagian yang berikutnya. Tapi yang mana di bagian ini tidak mengatakan saufa ya'tika ma qaddara laka. Kamu tenang ya, tenang. Di dunia ini kamu tidak perlu melakukan hal-hal yang melampaui batas, menerjang hukum-hukum Allah. Tidak perlu untuk mendapatkan katakanlah harta atau apa yang kamu ingin. Tidak perlu. Yang mana mengatakan bahwa wa saufa ya'tika ma qaddara laka. Apa yang telah Tuhan tentukan untukmu, dan ketika Tuhan menciptakan kamu, Tuhan bertanggung jawab atas makhluk yang Dia cipta. Apa yang menjadi bagianmu, apa yang menjadi kebutuhanmu akan sampai padamu. Kamu tidak usah aneh-aneh, tidak usah macam-macam, sampai. Wa saufa ya'tika ma qaddara laka. Yang mana dalam kesempatan lain dia berkata ya, dalam rangka menjelaskan bagian ini, yang Ali diantaranya Ali berkata bahwa bayantu amri ala arba. Aku ringkas perkaraku dalam 4 hal. Ini juga penting ya. Yang pertama, yang Ali berkata bahwa alimtu bi anna amali la ya'maluhu ghairi. Ya, bahwa apa yang menjadi amalku yang nanti akan menjadi bekalku
di hadapan Allah SWT itu tidak mungkin dilakukan oleh orang lain. Jadi kalau aku mau punya modal amal, yang berbuat ya harus aku. Alimtu bi anna amali la ya'maluhu ghairi fashtahatu, maka aku bersungguh-sungguh untuk melakukan berbagai macam amal-amal yang baik, amal-amal yang soleh. Karena tidak mungkin ada perbuatan baik orang lain kemudian diberikan padaku atau menjadi hakku. Enggak. Kalau aku ingin punya kebaikan ya aku yang harus melakukannya. Alimtu bi anna amali la ya'maluhu ghairi fashtahatu, itu yang pertama. Yang kedua katanya Ali, alimtu bi anna Allaha mutali'un alayya fastahyaitu, aku sadar bahwa Tuhan itu mengawasi aku. Sepanjang waktu aku selalu dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada tempat di mana aku luput dari pantauannya, dan karenanya aku malu kepada yang menciptakan aku. Kenapa malu? Loh iya, karena maksiat itu tidak mungkin aku lakukan kecuali dengan nikmat darinya. Sehingga ketika aku tidak dapat tempat untuk aku bermaksiat tanpa diawasi olehnya, maka aku malu untuk menggunakan mata aku bermaksiat, telinga aku, ini pemberiannya. Masa aku gunakan nikmatnya untuk bermaksiat padanya? Aku malu. Karena itu al-haya'u minal iman. Malu itu daripada iman. Ini diantara tafsirannya. Aku menyadari bahwa Tuhan selalu mengawasi aku, karenanya aku malu untuk bermaksiat padanya. Karena bagaimana aku bermaksiat dengan nikmat-nikmat yang Dia berikan? Aku tidak bisa bermaksiat tanpa nikmatnya. Yang ketiga katanya Mali, wa alim tu yang berhubungan dengan ini ya. Wa alim tu bi anna rizki la ya'kuluhu ghairi. Ya, dan aku menyadari bahwa rizkiku tidak mungkin dimakan oleh orang lain. Artinya rizki yang Allah turunkan untukku itu tidak mungkin salah mulut. Fatma'nantu, maka aku tenang. Aku dalam mencari rizki tenang. Pokoknya aku bekerja, aku bergerak. Pasti aku akan mendapatkan. Yang keempat katanya Mali, wa alimtu bi anna akhira umri al-maut fasta'adattu. Dan aku juga menyadari bahwa akhir daripada putaran dunia ini adalah kematian. Dan karenanya aku bersiap untuk berhadapan dengan yang namanya kematian itu. Fasta'adattu, aku siapkan diriku untuk menjemput kematian, untuk bertemu dengan kematian. Naam. Kita tadi sampai pada bagian saufa ya'tika ma quddira laka. Kamu usah khawatir, apa yang sudah Tuhan tentukan untukmu pasti akan datang padamu, dan tidak ada satu kekuatan pun yang mampu menghalang-halanginya. Saya kasih contoh saja. Ya, kita itu ketika terlibat dalam kecelakaan, ya, kita kehilangan kesadaran, bahkan kita tidak mampu untuk menempatkan diri kita di tempat yang aman. Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah mengirim orang-orang tertentu untuk menolong kita, untuk menyelamatkan kita, untuk menempatkan kita di tempat, dan kemudian kita tidak pakai kita mencari, tidak apa, kemudian apa yang kita butuhkan sudah datang dengan sendirinya. Ada orang yang menyediakan air minum, ada orang yang menyediakan makan, datang dengan sendirinya. Artinya dalam kehidupan dunia itu, kalau kamu percaya kepada Tuhan, dan percaya kepada Tuhan itu artinya kamu tidak melanggar undang-undangnya, aturannya, maka apa yang menjadi kebutuhanmu Allah telah sediakan. Wa saufa ya'tika ma quddira laka. Selanjutnya yang Wali berkata, at-tajiru mukhatir. Ya, orang yang melakukan tijarah atau orang yang berniaga itu dia sedang mengarungi bahaya. Artinya ya Wali memberikan pemahaman kepada para peniaga ini bahwa kalau kamu berniaga berarti kamu harus siap dengan berbagai macam hal yang mungkin akan menimpamu. Karena perniagaan ada kalanya mendatangkan keuntungan, ada kalanya mendatangkan kerugian. Ada kalanya bermanfaat bagimu, ada kalanya malah berbahaya bagimu. Tapi itulah at-tajir. At-tajir mukhatir. Artinya orang yang berdagang, ya, itu dia harus siap mental bahwa dia tidak setiap saat dia akan mendapatkan keuntungan yang dia perkirakan atau yang dia inginkan. Tidak. Ini juga semacam pemahaman bahwa ketika kamu berniaga, kamu sudah harus mempunyai mentalitas yang seperti itu. At-tajiru mukhatir. Karena biasanya
orang yang melakukan tijarah ini orang yang ingin mendapatkan yang lebih, yang banyak, tidak apa-apa. Tapi orang yang ingin mendapatkan harta yang banyak, konsekuensinya juga ada. At-tajiru mukhatir. Ya, kita lihat kan orang-orang yang perniagaannya besar, itu dia boleh jadi mendapatkan keuntungan yang besar. Tapi ketika dia sekali mendapat kerugian, dia bisa mendapat kerugian yang bahkan dia tidak punya kemampuan untuk mengembalikan apa yang hilang darinya, atau apa yang menjadi tanggung jawabnya. Karena itu kata Imam Ali di bagian berikutnya, warubba yasirin anma min kathir, dan betapa banyak harta yang sedikit itu jauh lebih mudah berkembang daripada harta yang banyak. Ada kalanya orang punya harta yang banyak, kemudian dia jadikan modal untuk sesuatu yang besar, kemudian bisa jadi hilang sama sekali. Dan boleh jadi ada orang yang dengan modal yang sedikit, dengan harta yang sederhana, dia kembangkan secara sederhana, itu dia mendapatkan juga hasil yang lebih nyaman dia menikmatinya. Ini bukan berarti orang melakukan mega proyek tidak boleh ya, boleh-boleh saja, tapi ada pertaruhannya. Hati-hati, kalau kamu bermain besar, kamu harus juga punya mentalitas yang cukup untuk menghadapi resiko yang besar pula. Tapi yang Ali berkata warubba yasirin, artinya kamu ini kan di dunia tidak dicipta untuk melakukan penumpukan harta dengan mega proyek yang terlalu berlebihan. Tidak perlu. Kamu tidak diciptakan bukan untuk dunia. Ini bukan, sekali lagi, bukan berarti kita menghalang-halangi orang untuk melakukan pekerjaan, bukan. Tapi jangan sampai, artinya ada pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan untuk kepentingan orang banyak, itu it's good, ya. Tapi ada orang-orang yang melakukan mega proyek dan lain sebagainya, tapi tujuannya untuk dirinya. Ini yang kemudian kehilangan urgensity, kehilangan kepentingannya, kehilangan maknanya. Warubba yasirin anma min kathir, dan betapa banyak harta yang sederhana itu jauh lebih baik daripada harta yang sedikit itu jauh lebih baik daripada harta yang banyak. Naam, kita sudah hampir 1 jam. Saya mungkin cukupkan sampai pada bagian ini, karena kalau masuk pada bagian berikutnya saya khawatir akan lebih daripada 1 jam. Mudah-mudahan sedikit yang kita kaji dan kita bahas dari nasihat Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, atau wasiat yang beliau berikan kepada putra beliau Al-Imam Hasan Al-Mushtaba alaihissalam, benar-benar bisa menjadi panduan hidup bagi kita semua. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.